Halo guys, kembali lagi dengan kita di podcast 2. Kali ini kita akan membahas tentang tematika yaitu globalisasi. Nah, menurut teman-teman, kalian tahu nggak kalau di Indonesia sendiri itu memiliki keberagaman pangan yang tersebar di berbagai daerah. Nah, makanan khas daerah juga bisa menjadi ciri-ciri dari daerah itu sendiri, sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata di daerahnya. Menurut Glenn sendiri, sebutkan salah satu contoh makanan khas daerah dari nabati yang dimodifikasi. Pisang goreng bisa dimodifikasi menjadi pisang goreng nugget, pancake pisang, cookies pisang, dan masih banyak lagi. Oh, kalau begitu, kalau dalam makanan tradisional sendiri yang berbahan dasar produk hewani, salah satu produk hewani yang bisa dimodifikasi adalah Ivan. Rendang itu bisa dimodifikasi menjadi isian-isian dari suatu makanan sih, seperti sushi, roti, burger, dan masih banyak lagi. Oke, selain itu kalian tahu nggak kalau dalam produk makanan itu terdapat jenis makanan fungsional. Nah, apa itu sih makanan fungsional? Makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Oh, bagus juga ya manfaatnya. Kalau yang lain seperti mungkin kalau fungsi fisiologis yang didapat dari makanan fungsional sendiri itu apa aja? Fungsinya itu ada banyak. Yang pertama mencegah dari timbulnya penyakit, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan yang terakhir adalah menyehatkan kembali. Oke. Nah, kita beralih ke topik utamanya yaitu globalisasi. Nah, menurut kamu sendiri, Farel, apa sih globalisasi itu? Globalisasi memiliki arti penting, yaitu kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan menerapkannya ke Indonesia. Manfaat globalisasi antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional. Nah, kalau pengaruhnya globalisasi terhadap diri kita masing-masing atau bagi masyarakat apa? Oke, kalau dari segi globalisasi bahasa, gimana? Kalau dari segi bahasa itu adanya globalisasi itu kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, sehingga salah satu peran penting globalisasi yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain di seluruh dunia dari situ. Makanya dengan kita bisa memahami bahasa Inggris yang misalnya yang mungkin susah, yaitu if you had remember to invite me, I would have attend your party, yang memiliki makna sederhana, tetapi bila seseorang memahami apa yang kita maksud, kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di dunia. Menurutmu, pandangan gereja tentang kerja itu apa sih? Dengan bekerja, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Manusia akhirnya teruntuk bagi Allah sebagai yang terakhir. Kerja akhirnya merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia. Di sini menjadi nyata bahwa kerja sungguh bisa mempunyai aspek religius selain aspek pribadi dan sosial. Apa sih makna pembangunan bangsa dan negara sesuai ajaran Kristiani? Dalam kehidupan berpolitik, dibutuhkan orang-orang yang punya cita-cita luhur, maka para uskup mendorong umat Katolik untuk bekerja sama dengan saudara-saudara dari semua golongan, aliran, dan agama untuk mencurahkan tenaga demi kemajuan nusa dan bangsa kita. Para uskup juga mengingatkan bahwa Pancasila juga dijadikan landasan maupun acuan yang kuat dan aman untuk memecahkan permasalahan dan mengembangkan seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila perlu benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apa aja sih usaha yang dapat membangun bangsa dan negara seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Mengembangkan semangat persaudaraan dan kebersamaan antara golongan budaya, etnis, agama, dan kepercayaan sebagai kerangka hidup bersama bangsa Indonesia. Mewujudkan solidaritas dengan saudara-saudara sebangsa yang paling miskin dan lemah,
dengan mereka yang tidak berdaya dan mudah menjadi korban pembangunan, dan usaha pembangunan ini tidak boleh mengorbankan orang-orang kecil. Ngomong-ngomong, tahu gak sih kalau zaman sekarang ini banyak banget terjadi perubahan di masyarakat. Nah, menurutmu perubahan apa saja yang sudah terjadi? Perubahan teknologi kendaraan. Zaman dulu masyarakat bepergian menggunakan tenaga hewan seperti kuda. Sekarang dapat bepergian dengan nyaman menggunakan mobil dan motor. Yang kedua, pakaian. Di masa lalu masyarakat sering menggunakan pakaian tradisional. Sekarang masyarakat banyak yang menggunakan pakaian modern. Yang selanjutnya ada alat komunikasi. Pada zaman dulu masyarakat menggunakan surat kabar, sekarang sudah menggunakan telepon. Kalau bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada apa aja? Perubahan evolusi dan revolusi, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, dan yang terakhir perubahan kecil dan besar. Apa sih faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial? Faktor pendorongnya yaitu adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik. Sedangkan faktor penghambatnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, pemikiran masyarakat yang tradisional. Oke, jadi segini dulu kesempatan podcast kali ini dari kami. Semoga membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.